Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir ya bersama ibu-ibu sekalian. Tentu dengan satu harapan bahwa forum ini betul-betul ya akan menjadi wasilah bagi selain ilmu adalah keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga melalui forum ini iman kita makin kuat ya, kemudian pemahaman kita juga makin kuat, dan tentunya bukan hanya ilmu yang kita dapat, tapi juga tadi ya semangat untuk kemudian berbuat yang lebih baik lagi ya, untuk kepentingan umat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah di jalan dakwah. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Faizah, materi yang akan coba saya sampaikan terkait metode perubahannya. Jadi saya coba share screen dulu. Sebentar. Ini mudah-mudahan wifi di rumah saya ini aman. Amin. Karena kemarin juga beracara keluar masuk. Sebentar. Sudah nampak ya, insya Allah. Masih started sharing. Ya, jadi kita akan membahas tentang metode perubahan mewujudkan sistem Islam ya, sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di kelas-kelas sebelumnya. Berbicara tentang perubahan itu kan sebetulnya merupakan perbincangan yang sehari-harinya kita gitu ya, karena memang yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang alami dan manusiawi ya, kaitan dengan bahwa setiap manusia itu secara individu, ini kita bicara individu dulu, itu kan pasti menginginkan agar kehidupan mereka itu bertambah baik dari hari ke hari gitu ya, sehingga memang setiap orang itu secara fitrah dia akan mencoba terus gitu ya mengambil atau mewujudkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Demikian juga dengan umat ya, sebetulnya itu adalah sesuatu yang manusiawi juga gitu ya. Nah, hanya memang kalau kita lihat apa yang disebut dengan perubahan sendiri kan sebetulnya itu mencakup 3 hal gitu ya. Perubahan itu akan terjadi itu kalau seseorang atau sebuah masyarakat itu menyadari gitu ya bahwa ada masalah yang di dalam dirinya ya, apapun masalahnya gitu. Jadi ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia idealkan gitu ya. Maka falsafah yang kedua itu adalah seseorang akan berubah kalau kemudian dia memahami kondisi yang seharusnya gitu ya, atau yang ideal bagi dia. Demikian juga dengan masyarakat. Jadi apa yang kemudian menjadi cita-cita ya, kalau dalam sosiologi itu kan ada istilah Design Solon gitu ya, fakta, kemudian cita-cita gitu, harapan gitu ya. Maka itu yang kemudian akan menjadi apa yang disebut dengan visi perubahan atau cita-cita perubahan gitu ya. Namun ternyata tidak cukup hanya sadar masalah, kemudian paham kondisi yang seharusnya gitu ya, tetapi juga harus tahu bagaimana peta jalannya gitu ya, atau roadmap, atau istilah di dalam Islamnya itu adalah torikoh gitu ya, torikoh perubahan gitu ya. Nah, sehingga ketika ada ya hal ini ya di dalam diri seseorang atau di dalam sebuah masyarakat, maka perubahan itu akan mengarah kepada sesuatu yang memang ideal gitu ya.
Nah, kalau kita lihat fakta hari ini kan perubahan terjadi, tapi kemudian cenderung apa namanya sporadis gitu ya, asal berubah gitu. Dan kemudian orang seperti yang dialami oleh kita lah ya, oleh masyarakat Indonesia misalnya, kan perubahan itu kan sudah, momentum perubahan itu kan sudah berkali-kali ya kita dapatkan, tapi kemudian yang terjadi adalah kita nggak tahu arah perubahan kita ke arah mana, dan tahu-tahu kita sudah ada dalam kondisi yang kita lihat hari ini gitu, yang kemudian sedemikian banyak masalah dan seterusnya gitu ya. Maka ini memang yang harus kemudian kita pastikan bahwa yang namanya falsafah perubahan itu betul-betul difahami oleh masyarakat gitu. Nah, kemudian kalau kita mencoba melihat gitu ya, hal yang kemudian menjadi fakta gitu ya, yang itu menjadi basis awal keinginan untuk berubah, maka kan mau tidak mau kemudian kita harus melihat potret ya, potret karena kita sedang berbicara tentang perubahan masyarakat, maka potret masyarakat kita hari ini itu seperti apa gitu. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian yang ada di sini sepakat ya dengan simpulan poin-poin yang saya tuliskan di sini gitu ya, walaupun mungkin ruang slide ini tidak cukup gitu ya untuk menuliskan potret umat Islam hari ini gitu ya, yang kita lihat secara keseluruhan itu sangat buram gitu ya. Misalnya dari aspek politik ya, kita lihat bahwa masyarakat itu betul-betul terjajah gitu ya, secara pemikiran, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam ya, termasuk ideologi gitu ya. Nah, kemudian juga umat Islam ini juga terpecah belah gitu ya atas nama nation state. Jadi kita dikotak-kotak oleh apa yang disebut dengan garis imajiner ya, bernama negara gitu ya, yang kemudian karena ada kotak-kotak itu satu sama lain gitu ya, dari umat Islam ini tidak bisa kemudian mewujudkan apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya, kan seperti itu ya. Sehingga akhirnya walaupun kemudian umat Islam ini jumlahnya itu mayoritas di dunia ya, tetapi dalam kondisi yang sangat lemah gitu. Dan itu telanjang di hadapan kita ya, kondisi ini gitu. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa memang kondisi umat Islam itu sangat lemah gitu ya. Dan kemudian dalam konstelasi internasional juga kita harus mengakui bahwa kaum muslimin itu ada dalam posisi sebagai pengekor ya. Kemudian tidak mandiri, tidak berdaulat di dalam berbagai hal gitu ya. Kita ini didikte. Kemudian kalau kita berbicara tentang bahkan ya negara kita ya, kita juga bisa melihat bahwa negara kita ini demikian adanya ya. Kemudian juga secara ekonomi kita dikuasai korporasi, bahkan bukan hanya ekonomi tapi aspek politik juga ya, dikuasai oleh kekuatan oligarkis gitu, yang kemudian berkolaborasi dengan penguasa yang kalau di dalam hadis itu disebut dengan ruwaibidoh gitu ya, yang mereka itu mengurus urusan umat tapi tanpa ilmu gitu ya, bodoh gitu ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah potensi yang kemudian Allah berikan kepada kita ya, baik di Indonesia maupun di negeri-negeri kaum muslim yang lainnya yang sedemikian luar biasa gitu ya, sumber daya alam yang sedemikian kaya ya, potensinya sedemikian besar gitu ya, tetapi ternyata tidak cukup untuk memodali kan gitu ya kesejahteraan masyarakatnya gitu, dikarenakan tadi gitu ya. Jadi kita ini dikuasai oleh sekelompok elit yang rakus gitu, yang kemudian mereka menggunakan ya posisi politik mereka itu untuk berbuat zalim kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian juga bahwa umat Islam hari ini ada dalam posisi yang dia tertuduh ya sebagai biang kerusakan, biang teror gitu ya. Sehingga kemudian muncul apa yang disebut dengan kriminalisasi ajaran Islam ya, kemudian pengembannya, kemudian organisasi yang mengembannya gitu ya, yang kemudian di pihak lain, pihak penguasa gitu atau rezim penguasa dan musuh gitu ya secara keseluruhan itu kemudian melakukan upaya-upaya gitu ya untuk menjauhkan umat dari Islam ya, dari ajaran Islam yang sesungguhnya gitu ya, dengan melakukan pengarus utamaan gagasan Islam yang moderat atau yang kemudian kita sebut dengan Islam wasatiyah gitu ya, di berbagai level dan jejaring gitu ya, termasuk yang saya yang saya lihat juga ini tuh masif juga gitu ya dilakukan di perguruan tinggi gitu ya, di perguruan tinggi dan termasuk di dalamnya kalangan intelektual baik
kalangan dosen maupun mahasiswa begitu. Nah itu ya. Dan kemudian secara keseluruhan masyarakat ya dalam konteks sosial kita lihat potret umat Islam itu sudah kehilangan identitas diri, nyaris kehilangan identitas diri. Kalaupun misalnya ada yang kita temukan ya individu masyarakat yang soleh, itu tuh suatu yang aneh gitu. Jadi ketika ada yang soleh itu justru aneh gitu ya di dalam masyarakat sekarang gitu ya, karena mereka itu betul-betul menjadi minoritas gitu ya. Sementara secara keseluruhan umat Islam hari ini itu mereka sudah jauh ya dari identitas yang semestinya melekat pada diri mereka ya sebagai masyarakat yang memiliki kepribadian Islam gitu ya. Sehingga yang muncul, yang terlihat nampak itu adalah ada kepribadian ganda ya, split personality ya, di mana mereka itu secara identitas mereka itu, maksudnya secara administrasi ya mereka itu Muslim gitu ya, tetapi kemudian pola pikir, pola sikap mereka itu sekuler ya, sehingga tak heran kalau kemudian kondisi sosial masyarakat itu dipenuhi dengan problem-problem dekadensi moral gitu ya, kemudian kriminalitas ya, korupsi gitu ya, kemudian juga yang terakhir yang saya dapat ya sekarang itu kan di kalangan generasi muda itu muncul apa yang disebut dengan mental illness ya. Jadi mental yang mereka itu kayak yang nggak tahu gitu hidup ini tuh mau kemana, mau seperti apa gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang semestinya yang membuat kita miris kan seperti itu ya. Dan kalau bagi saya ini tuh sebenarnya mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW di 14 abad yang lalu gitu ya, di mana memang Rasulullah telah menyampaikan bahwa akan ada zaman gitu ya, di mana kemudian kaum muslimin itu dia seperti hidangan gitu ya, atau seperti buih di lautan ya, karena jumlahnya banyak, tapi kemudian mereka itu ya seperti buih itu kan menunjukkan betapa memang jumlah itu banyak gitu ya, tetapi kemudian tidak punya pijakan, tidak punya pancangan, tidak bersatu gitu ya, terpecah belah dan lemah gitu ya, sehingga mudah diombang-ambing oleh angin, oleh arus laut dan seterusnya. Dan kemudian Rasulullah menyatakan bahwa itu disebabkan oleh dominasi penyakit wahan ya, jadi cinta dunia dan takut mati. Nah ini kan sebetulnya kondisi yang kita lihat ini kan sebetulnya bertolak belakang gitu ya, bertolak belakang dengan apa yang dikabarkan atau disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan predikat umat Islam yang itu insya Allah kita baca ya di dalam Al-Qur'an gitu ya. Pasti kalau kita tadarus itu melewati ayat ini gitu ya, di mana di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, jadi kalian kata Allah keadaannya itu adalah khairu ummatin gitu ya, adalah sebaik-baik umat. Yang sebaik-baik umatnya itu bukan untuk orang Arab gitu ya, untuk kelompok tertentu, tapi ukhrijat linnas yang kemudian diturunkan bagi seluruh manusia gitu ya. Seluruh manusia yang mana? Ini tidak disebut oleh Allah ya, apakah pada di masa zaman Rasulullah saja atau tidak. Pokoknya untuk seluruh umat manusia. Artinya ini adalah predikat yang semestinya selalu melekat gitu, sepanjang manusia itu ada gitu kan, seperti itu ya. Tapi kemudian kita lihat tadi faktanya umat Islam itu ya seperti itu. Dia juara, tapi juara korupsi, juara pornografi, juara kemiskinan gitu ya. Jadi bukan khairu ummah. Nah, dan keadaan seperti ini atau predikat Allah ini bukan sesuatu yang ideal mengawang-awang gitu ya, tetapi sesuatu yang memang sudah terbukti di dalam sejarah gitu ya. Jadi kalau kita baca sejarah peradaban Islam gitu yang membentang ya dari semenjak Rasulullah menegakkan sistem Islam di Madinah gitu ya, dan dilanjutkan oleh para sahabat terbaiknya ya di 4 periode kekhilafahan dan terus gitu kan sampai kemudian masuk ke abad ke-20 kan seperti itu ya. Kita bisa melihat fakta itu gitu ya, bahwa walaupun memang di rentang itu ada pasang surut ya, ada pasang surut kejayaan gitu ya, tetapi secara umum ternyata memang sejarah peradaban Islam itu
diliputi gitu ya oleh peradaban yang sedemikian cemerlang gitu ya, dan itu diakui oleh banyak sekali para sejarawan Barat gitu, yang kemudian salah satunya ini saya cantumkan di slide ini gitu ya, di mana Will Durant dia menulis ya bersama istrinya di dalam sebuah buku demikian ya, mengatakan bahwa para khalifah itu telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka gitu ya, di mana kemudian para khalifah itu telah menjadikan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas gitu. Yang fenomena ini tidak pernah tercatat di dalam sejarah setelah zaman mereka gitu ya. Jadi ini adalah pengakuan yang jujur gitu. Di mana kemudian mengkonfirmasi apa yang disebut dengan khairu ummah itu adalah baldatun tayyibatun warubun gofur itu ya. Jadi sejahtera, adidaya, mandiri, kemudian berdaulat dan penuh berkah gitu, yang itu kemudian disebutkan oleh Will Durant itu adalah kaitan dengan sistemnya yaitu khilafah gitu ya. Nah ketika kemudian kita melihat ada dua fakta yang berbeda gitu antara potret umat Islam kemudian dengan apa yang ideal gitu ya, maka kan kemudian muncul pertanyaan, sebetulnya kenapa sih gitu, apa yang membuat antara fakta dengan idealita itu berbeda gitu ya. Nah yang kemudian kita coba lihat itu jawabannya di dalam Al-Quran ya. Jadi kita nggak perlu ngarang gitu, oh mungkin sebabnya ini gitu ya, tapi cukuplah dengan melihat kepada Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Al-Quran terkait dengan penyebab keterpurukan umat Islam. Nah ternyata ini kaitan dengan penegakan syariat gitu ya. Jadi karena umat Islam itu memang telah berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala gitu ya, seperti di dalam Quran surah Thaha ayat 124. Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma gitu ya. Jadi barang siapa a'rada an dzikri, ya berpaling dari peringatanku. Nah, para mufasir menyebut an dzikri ini sebetulnya ke arah ayat-ayat Allah gitu ya. Jadi ayat-ayat Allah itu apa ya? Syariat gitu ya. Syariat yang mana? Syariat kafah gitu, seperti itu. Jadi kalau berpaling dari syariat, maka pasti baginya itu ma'isyatan dunkan, kehidupan yang sempit. Dan apa yang kita rasakan sekarang itu adalah kesempitan gitu ya, kesempitan yang luar biasa. Kemudian di ayat yang lain juga sama, di Quran surat Al-Maidah ya ayat 49, di situ ada yang saya kasih merah gitu ya, diawali dengan perintah gitu ya, agar kita memutuskan perkara gitu ya, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan kemudian kita dilarang untuk mengikuti selain itu gitu, yang kemudian oleh Allah disebut itu adalah mengikuti hawa nafsu gitu ya. Maka fa'in tawallahu fa'lam annama yuridullah ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Nah di situ ya ada kalimat yang stressingnya itu kuat gitu ya. Maka dan ketika kemudian mereka itu berpaling dari perintah Allah yang meminta Allah itu kita berhukum dengan hukum Allah gitu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakannya yuridullahu ayyusibahum, jadi akan menimpakan kepada mereka bi ba'di dzunubihim. Maksudnya menimpakan apa? Yang dimaksud adalah azab atau musibah gitu. Nah itu ya. Nah kemudian, dan memang kalau kita lihat sebetulnya kan penerapan syariah kafah itu ada kaitannya dengan keimanan gitu ya. Dan kemudian Allah juga menyandingkan penerapan Islam yang itu merupakan bukti iman dan takwa itu dengan jaminan untuk kemuliaan gitu ya. Salah satunya ini tertera di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun gitu ya. Jadi di sini tuh ayatnya tuh lengkap sekali, banyak sekali pesannya gitu ya. Jadi bahwa kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman bertakwa, makna iman dan takwa itu adalah diterjemahkan di ayat-ayat yang lain gitu ya, itu kaitannya adalah dengan penerimaan yang utuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi gitu ya. Jadi yang namanya kesejahteraan plus kebarokahan itu adalah sesuatu yang dijamin gitu ya bagi orang yang taat, tunduk, patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang kalau kata Allah kan gitu, walakin kadzabu,
hanya saja kemudian mereka itu berdusta gitu ya, berdosa. Sehingga maksudnya berdusta itu kan berarti tidak mau tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah, tidak mau beriman dan bertakwa, maka kemudian Allah timpakan musibah ya pada mereka gara-gara apa yang mereka perbuat gitu ya. Nah cuma memang mungkin bertanya syariat yang mana, karena pernah ya suatu ketika itu ada seorang pejabat gitu ya, seorang pejabat yang kemudian pada saat itu kan fenomena suruhan dakwah untuk menegakkan syariah dan khilafah itu sedemikian mencuat ke permukaan sehingga mendapatkan respon dari seorang pejabat. Kemudian pejabat itu mengatakan, syariat mana yang kemudian tidak ditegakkan di kita, jadi ngapain nuntut syariat? Syariat mana coba tunjukkan kepada saya gitu kan, seperti itu. Mungkin yang dibayangkan itu yang namanya syariat itu kan hanya ibadah mahdoh gitu ya. Kalaupun kemudian ada muamalah, mungkin yang dimaksud adalah zakat, infak, sedekah, gitu, seperti itu ya. Nah, padahal sebetulnya kan yang dimaksud dengan syariat Islam yang wajib ditegakkan sehingga itu menjadi bukti dari keimanan dan ketakwaan itu adalah syariat secara kafah. Ini ayatnya tuh sangat jelas ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, yang bahkan di situ kemudian Allah melarang kita hanya mengambil sebagian dan kemudian menolak sebagian. Nah itu ya. Dan kemudian hal lain yang kemudian menjadi penting untuk dipahami bahwa yang namanya penerapan syariah kafah itu memang tidak mungkin ya tanpa kemudian ada sebuah institusi gitu ya. Dan institusi itu adalah maksudnya institusi politik ya, dan institusi itu adalah khilafah. Nah pertanyaannya adalah kenapa harus khilafah kan gitu ya. Yang pertama bahwa khilafah itu adalah bagian dari syariat, dia adalah sistem politik warisan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak mewariskan sistem lain selain khilafah gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa khilafah itu tegak di atas 4 pilar gitu ya. Yang kemudian kalau kita baca pilar-pilar itu ya memang syariat Islam yang kafah itu tadi nggak mungkin gitu ya ditegakkan di luar sistem khilafah. Apa? Yang pertama adalah asyadah lisyari ya, bahwa kedaulatan itu adalah ada pada atau hak prerogatif asyari. Asyari itu siapa? Pembuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang kemudian adanya pilar ini ya memastikan bahwa khilafah itu yang mesti menegakkan seluruh syariat gitu ya. Yang ini tidak dimiliki oleh sistem yang lain. Seislami-islaminya misalnya kerajaan Islam, Republik Islam gitu ya. Itu yakin ya tidak bisa menegakkan seluruh syariat Islam gitu ya. Maka memang hanya khilafah. Kemudian yang kedua, kekuasaan ada di tangan umat gitu ya. As-sultan lil ummah ya, di mana kemudian memang di dalam Islam itu yang namanya pemimpin itu, yang memilih pemimpin itu adalah hak dari umat gitu ya, sehingga tidak boleh ada pewarisan, tidak boleh ada dinasti dan seterusnya gitu ya. Tetapi wajib, apalagi dengan pemaksaan, tapi wajib itu diberikan hak itu kepada rakyat, walaupun nanti metodenya bisa jadi bermacam-macam gitu ya, caranya itu bisa tapi kemudian yang kemudian menjadi stressing adalah bahwa kekuasaan di tangan umat itu adalah dalam rangka mewujudkan pilar yang pertama gitu. Jadi berbeda dengan sistem yang ada sekarang kan, di mana sama-sama yang disebut dengan kekuasaan itu di tangan umat, tapi untuk melaksanakan kehendak umat atau rakyat kan gitu ya. Kalau di dalam Islam itu bukan demikian. Jadi kekuasaan di tangan rakyat atau umat untuk gitu mewujudkan kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kaitan dengan penegakan aturan Allah. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa khalifah itu adalah pemilik hak formalisasi syariah ya. Di mana memang kan di dalam Islam itu nanti memungkinkan ada perbedaan pendapat ya terkait satu hal ya, termasuk kaitan dengan hukum-hukum kemasyarakatan, sehingga mau tidak mau khalifah itu atau kepala negara itu harus memilih salah satu pemikiran ya, misalnya hasil ijtihad gitu. Untuk apa? Untuk mencegah perpecahan gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah bahwa khilafah itu adalah sebuah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin, sehingga memang harus satu kepemimpinan untuk seluruh umat Islam di dunia. Dan ini hal-hal ini tuh memang diakui gitu ya oleh pihak Inggris gitu ya, di mana kemudian pada saat Inggris itu berhasil ya meruntuhkan khilafah ya dengan konspirasi yang sedemikian panjang ya, sejak abad ke-16 mereka secara sengaja gitu ya membuat
makar untuk bagaimana meruntuhkan khilafah ya setelah mereka tidak bisa berhasil melalui pertentangan fisik gitu ya. Nah, dan kemudian akhirnya berhasil pada tahun 1924. Nah, pada saat itu kemudian sekretaris Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan demikian gitu ya, bahwa situasi hari ini ya Turki ya sebagai representasi dari khilafah pada saat itu gitu ya, itu sudah mati gitu ya, dan kemudian dia meyakinkan bahwa Turki itu nggak akan mungkin ya bisa bangkit lagi gitu ya. Kenapa? Karena mereka telah menyerang ya kekuatan moralnya, yaitu apa, khilafah dan Islam gitu ya, sehingga memang ini juga menjadi perhatian kita gitu ya, bahwa keterpurukan itu adalah disebab dua hal ini gitu ya, yang pada saat yang sama kan kemudian menjadi rekomendasi bagi kita bahwa kalau dua hal ini menjadi kunci keterpurukan gitu ya, atau rahasia keterpurukan umat Islam, atau bagi pihak Inggris itu rahasia kemenangannya mereka, maka itu pada saat yang sama adalah menjadi kunci kebangkitan umat Islam hari ini gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi perubahan menuju tegaknya Islam kafah dalam naungan khilafah untuk melangsungkan kehidupan Islam itu adalah kewajiban ya, karena tadi kaitan dengan bagaimana wajib bagi kaum muslim itu hidup dengan syariat gitu ya, dan kemudian juga menjadi sebuah kebutuhan. Cuma masalahnya kan caranya itu seperti apa? Jadi kita berbicara tentang roadmap-nya ya, perubahannya, atau torikoh perubahannya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kesadaran terhadap pentingnya perubahan itu sudah ada ya di tengah-tengah umat, walaupun mungkin belum merata gitu ya. Dan kemudian mereka sudah melakukan berbagai ragam ikhtiar ya untuk mengubah kondisi masyarakat. Termasuk di antara mereka yang kemudian sudah sampai kepada kesimpulan bahwa problem utama masyarakat itu atau problem utama umat itu adalah ketiadaan sistem khilafah gitu ya. Nah, di antara ragam ikhtiarnya itu, yang pertama itu adalah perbaikan individu. Ya misalnya, ya kita perbaiki dulu individunya gitu ya, dengan menguatkan aspek ibadah, akhlak gitu ya, kemudian mendorong untuk bersedekah, ya, kemudian memperbaiki keluarga, membuat komunitas zikir dan seterusnya. Dan ada juga yang kemudian aktif di kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, ekonomi gitu ya. Seperti misalnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa khilafah akan tegak kalau di tengah-tengah masyarakat itu sudah banyak lembaga pendidikan Islam, gitu ya. Termasuk juga membuat perkampungan Islami, bikin kompleks yang Islami, gitu ya. Kemudian ada juga buku-buku, kemudian ada juga yang kemudian fokus ke arah membangun, ya, kekuatan ekonomi Islam, ya, dikarenakan mereka memahami bahwa problem utama umat Islam itu adalah problem ekonomi misalnya gitu ya, dengan membuat lembaga keuangan Islam atau Jiswaf ya, kemudian membuat komunitas dinar dirham dan seterusnya. Kemudian juga ada yang mendirikan rumah sakit ya, ada yang bahkan ya, ini lucunya gitu ya, ada juga yang kemudian menganggap bahwa kebangkitan umat Islam itu adalah harus diwujudkan dengan mengubah pemikiran atau pemahaman umat Islam dari yang tradisional menjadi moderat. Nah, itu juga kan ada tuh yang seperti itu ya. Kemudian ada yang berusaha menguasai parlemen ya melalui pemilu demokrasi, ya fokus gitu. Pokoknya setiap pemilu tuh harus menang gitu ya, dengan harapan bahwa akan berubah gitu. Nah, ada juga sebagian yang kemudian mengambil militer ya, militeristik ya, dengan mengangkat senjata ya, melakukan kudeta dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada yang merintis people power seperti halnya teman-teman di kiri gitu ya. Nah, ada juga nih yang terakhir nih yang ikhtiar, tapi ikhtiarnya itu udah menunggu gitu ya, menunggu Imam Mahdi gitu ya. Karena menurut mereka bahwa nanti khilafah itu tegak dengan sendirinya, sistem Islam itu tegak dengan sendirinya gitu. Sehingga apa ikhtiarnya? Ya menunggu. Nah, itu ya. Itu ada yang seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan, ya maka kita ini harus memiliki keyakinan bahwa itu tuh adalah pembahasannya itu adalah pembahasan syariat. Gitu ya. Jadi Islam itu sempurna, gitu ya. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai urusan ibadah, gitu ya, hubungan manusia dengan Allah, kemudian dengan dirinya, kemudian dengan manusia yang lain yang disebut dengan muamalah, ya. Nah, tidak ada satu aspek pun yang kemudian tidak diatur oleh Islam, ya. Sehingga kalau
kalau kemudian Islam itu mengajarkan bagaimana cara menghilangkan najis gitu ya, yang mungkin itu sangat individual dan sangat privat banget gitu ya, maka dipastikan bahwa Islam juga mengatur tentang jalan perubahan. Nah ini yang harus ditekankan, karena banyak sebagian kalangan yang kemudian berpikir bahwa ya perubahan itu sesuatu yang bebas-bebas saja gitu ya, bisa kita ambil jalannya gitu ya, tergantung apa yang kita pikirkan. Padahal ini adalah sesuatu yang besar yang pasti itu sudah diatur oleh Islam gitu ya. Dan memang betul gitu ya, ada hukum syaraknya terkait dengan perubahan ini gitu, yang kemudian itu dilihat dari asas yang yang tegak ya. Jadi ini bisa berlaku untuk individu maupun untuk masyarakat. Nah, ada dua ya. Yang pertama itu yang kemudian kita sebut dengan islahiyah atau perbaikan individual atau parsial ya. Yang kemudian nanti kalau kita lihat nas-nas syara itu ini tuh gitu ya, berlaku untuk kondisi di mana sistem Islam itu sudah tegak gitu ya. Misalnya sudah ada sistem Islam gitu, tapi kemudian di situ ada penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Misalnya penguasanya zolim gitu ya, atau misalnya di tengah masyarakat terjadi gitu ya, kerusakan-kerusakan, maka yang seperti ini gitu ya, perubahannya itu sifatnya adalah perubahan parsial gitu ya. Tapi berbeda dengan kemudian kalau kondisinya itu belum tegak ya, sistem Islam itu belum tegak, maka syara itu memerintahkan perubahan yang sifatnya taghyiriyah atau inkilabiyah ya, artinya perubahan yang mendasar gitu ya, di mana perubahan seperti ini tuh ditujukan untuk kerusakan yang kemudian dia sifatnya sistem gitu ya. Nah ini seperti ini ya, jadi ya, dan ini ternyata berlaku untuk hari ini gitu ya, di mana kemudian kita lihat bahwa situasinya adalah situasi yang memang betul-betul sistemik gitu ya, di mana problem-problem atau potret umat yang tadi itu sebetulnya hanya cabang saja gitu ya dari ketiadaan sistem Islam gitu ya. Nah maka memang ada dua yang harus kita lakukan, itu adalah bagaimana mengubah sistem yang ada sekarang gitu ya, yang yang menjadi produsen gitu ya dari persoalan-persoalan umat tadi. Kemudian yang berikutnya adalah menegakkan sistem Islam yang itu menjadi idealnya gitu ya, idealnya umat Islam itu ya harus di situ gitu ya, sehingga terwujud apa yang kemudian disebut dengan khairul ummah. Dan perubahan seperti ini tuh harus menjadi visi dan urusan hidup matinya umat gitu ya. Jadi umat itu harus fokus ke arah sini gitu ya. Dan kemudian perubahan mendasar ini gitu ya, ini nggak mungkin gitu ya dilahirkan dari jalan demokrasi gitu ya, yang juga sebagian kalangan itu menganggap bahwa untuk melakukan perubahan sistem itu tadi ya bisa melalui jalan yang ada gitu, yang ada sekarang gitu ya, yaitu jalan demokrasi gitu. Kenapa demikian ya? Kenapa kemudian tidak mungkin gitu ya, yang namanya perubahan mendasar itu terjadi karena jalan demokrasi? Yang pertama adalah sistem demokrasi itu memiliki mekanisme untuk menjaga eksistensinya sendiri. Saya baca ya tulisan misalnya Lutfi Al-Sawkani atau Saiful Mujani, yang kita tahu lah mereka itu adalah para pengusung demokrasi gitu. Mereka sendiri itu mengatakan bahwa yang namanya sistem demokrasi itu adalah sistem politik besi gitu ya. Jadi siapapun yang masuk ke dalam lingkarannya gitu ya, itu pasti harus muter gitu ya bersamanya gitu ya. Sementara kita tahu bahwa sistem demokrasi itu dia ruhnya itu kan sekularisme ya. Dia meniscayakan bahkan mewajibkan semua pemahaman ya, semua pemikiran itu berjalan bersama gitu. Jadi antara sekularisme dengan Islam itu kalau di dalam perspektif demokrasi maka itu harus berjalan bersama. Maka kemudian muncullah apa yang disebut dengan kompromi-kompromi. Nah, sementara kalau kita lihat misalnya tadi ayat Al-Quran gitu kan, Allah itu hanya meminta kita itu mengambil Islam saja, ya, tidak boleh hanya mengambil sebagian atau menolak sebagian, kan seperti itu. Nah ini jadi 1, 2 itu ya faktanya demikian ya. Kemudian yang berikutnya bahwa yang namanya pemilih demokrasi itu dia hanya mekanisme untuk memilih orang ya. Jadi bukan untuk mengubah sistem atau untuk memilih sistem gitu ya, walaupun
ceritanya di dalam demokrasi itu ada kebebasan. Kalau Muslim pengen Islam ya silakan, tapi faktanya itu nggak bisa gitu ya, karena antara Islam dengan demokrasi yang sekularistik itu tidak mungkin disatukan gitu ya. Kalaupun disatukan, maka yang terjadi adalah yang menang adalah sistem sekuler, bukan Islamnya. Nah itu. Nah ini juga mesti kemudian kita ya pahami gitu ya, bahwa yang dibutuhkan itu bukan hanya perubahan personal gitu ya, karena kita ini sudah berbagai periode itu kan ya umat Islam terus kan seperti itu ya, atau kaum muslim terus, tapi faktanya ya tidak membawa perubahan apa-apa. Kemudian dari sisi partainya juga faktanya hanya memobilisir orang yang melakukan pencoblosan, bukan mengubah paradigma berpikir masyarakat. Jadi mereka mendekati masyarakat itu hanya coblos gitu kan, bukan untuk mendidik mereka atau mengubah mindset mereka sehingga mereka mendukung ya penegakan syariat Islam. Kemudian berikutnya adalah bahwa parpol itu dipaksa untuk hanya melakukan perbaikan. Nah ini, jadi kalaupun kemudian dia bisa melakukan sesuatu, yang bisa dilakukan itu hanya perbaikan saja, bukan tagir yang tadi ya dikatakan bahwa tagir itu adalah memang itu solusi untuk perubahan yang faktanya itu adalah sistemnya rusak gitu ya, jadi hingga ke dasar. Nah, kemudian berikutnya adalah pemilu demokrasi sangat mungkin menempatkan aktivis Muslim menjadi penguasa, tapi tidak untuk menerapkan Islam, gitu ya. Nah, berikutnya adalah bahwa ketika berbicara perubahan ya, maka memang mau tidak mau kita ini kan harus merujuk gitu ya kepada sesuatu yang memang pasti, gitu ya. Dan itu terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, ya, di mana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menekankan kepada kita, ya, untuk semata-mata menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri teladan di dalam berbagai hal, termasuk bagaimana kemudian mengubah masyarakat. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Ya, di sini saya kasih tanda merah ya, karena di situ memang ada stressing bahwa meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah, termasuk di dalam proses perubahan atau mengubah masyarakat itu ternyata ada kaitannya dengan keimanan. Karena itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang liman kana yarjullah, yang kemudian mereka itu begitu mengharapkan rahmat Allah dan wal yaumal akhirah ya, wa dzakarullah katsira gitu ya. Jadi bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat ya. Tidak ada yang menginginkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat itu kecuali orang-orang yang mukmin gitu ya. Maka memang mau tidak mau bagi seorang mukmin gitu ya, meneladani perbuatan Rasulullah itu menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Ini ayat berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kalian menginginkan untuk dicintai Allah gitu ya, jika kamu mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, nah kecintaan pada Allah itu kan juga bagian keimanan, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, teladanilah aku, gitu ya. Niscaya Allah kemudian akan mencintai kalian. Bahkan bukan hanya mencintai, tapi juga nabinya dulu. Nah, baru kemudian kita lihat, kemudian Rasulullah itu apa sih yang dilakukan gitu ya di dalam mengubah masyarakat, gitu ya. Ya tadi saya lupa ya menyebut bahwa memang faktanya juga apa yang Rasulullah sudah jelas ya, menjamin keberhasilan. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebetulnya fokus kepada bagaimana membangun kesadaran umat ya, dan kemudian membangun dari kesadaran itu sebuah kekuatan politik yang kemudian kekuatan politik itu mendorong perubahan. Jadi perubahan itu memang butuh kekuatan politik yang berbasis kepada kesadaran, gitu ya. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengokohkan akidah. Jadi melakukan revitalisasi terhadap akidah umat, gitu ya. Karena kan ada juga yang mengatakan kan sekarang tuh umat Islam itu sudah Islam, gitu ya. Akidahnya itu Islam, tapi kok tidak ada perubahan, gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu, gitu, dengan akidah mereka, ya. Akidah yang kemudian ada pada umat ini ternyata belum ya mendorong mereka itu untuk
siap terikat dengan hukum-hukum Allah, yang hukum-hukum Allah itu menjadi kunci bagi kebangkitan tadi gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan itu tadi. Jadi bagaimana kemudian melakukan proses revitalisasi akidah, sehingga akidah yang ada pada umat itu, atau keimanan yang ada pada umat itu menjadi keimanan yang produktif gitu ya. Seperti apa? Yaitu siap untuk terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah ya melakukan apa yang disebut dengan taskif, ya, pembinaan ya yang sifatnya intensif. Jadi begitu Rasulullah menerima wahyu, kemudian Rasulullah mengajak istrinya, mengajak ponakannya, mengajak sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Dan kemudian dibentuklah mereka ya di dalam sebuah pembinaan yang sedemikian intensif ya di rumah Arkom di Arkom, sampai kemudian kelompoknya Rasulullah itu yang kita kenalnya itu kan ada 40 orang ya, yang kemudian disebut dengan as-sabiqunal awalun, itu dikuatkan akidah mereka, kemudian pemahaman mereka terhadap hukum-hukum syariat, walaupun pada saat itu memang ya sebatas yang turun pada saat itu gitu ya, yang kemudian akhirnya muncul kader-kader dakwah Rasulullah yang kemudian mereka siap untuk melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat gitu ya, yang mentalnya itu kuat, visi hidupnya itu kuat, bahwa mereka hidup itu bukan untuk yang lain, melainkan hanya untuk kemuliaan agama Allah gitu ya, mencari keridhaan Allah gitu. Sehingga akhirnya mereka itu memiliki amunisi ya untuk kemudian ketika mereka terjun di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian di saat yang sama juga Rasulullah melakukan apa yang disebut dengan taskif jamaiyah ya, karena taskif jamaiyah ini kan penting gitu ya, atau pembinaan yang sifatnya umum gitu ya ke tengah-tengah masyarakat luas gitu ya, itu penting karena tadi kekuatan politik juga kan harus bukan hanya butuh kader, tetapi ada masyarakat yang kemudian mereka siap mendukung kan gitu ya, mendukung perjuangan, kemudian siap untuk ketika kelompok dakwah itu kemudian mendapatkan kemenangan, mereka ada masyarakat itu mendukung mereka. Nah seperti itu ya. Jadi target dari taskif jamaiyah ini itu adalah membangun kesadaran dan opini umum tentang Islam ya, dan kewajiban menegakkan serta mengembannya gitu ya. Nah kemudian juga Rasulullah itu melakukan apa yang disebut dengan sira'ul fikr ya. Jadi pergolakan pemikiran gitu ya. Di mana pada saat itu kan banyak juga ya pemikiran-pemikiran yang rusak, yang kemudian merusak fitrah, merusak amal dan seterusnya gitu ya, yang kemudian Rasulullah serang pemikiran-pemikiran itu, melakukan countering ya terhadap pemikiran-pemikiran itu ya, seraya pada saat yang sama kemudian menghadirkan pemikiran yang benar di tengah-tengah mereka gitu ya. Yang ini juga sama ya menjadi tugas kita hari ini kan, karena betapa banyak pemikiran-pemikiran yang diproduksi ya oleh kekuatan musuh gitu untuk menjauhkan umat dari Islam gitu. Nah kemudian juga melakukan apa yang disebut dengan kifahus siyasi atau perjuangan politik ya, perjuangan politik yang aktivitasnya itu ada dua ya, yaitu adalah melakukan tabani masolih ummah atau mengadopsi kemaslahan umat yang krusial, yang paling memunculkan kezoliman di tengah-tengah masyarakat itu dirasakan oleh umat gitu ya, untuk apa? Untuk diselesaikan dengan Islam. Ya ditunjukkan kepada masyarakat bahwa semua persoalan itu tidak mungkin muncul ya di dalam masyarakat Islam, atau kalau Islam ditegakkan gitu ya. Itu yang kemudian juga mesti dilakukan oleh kita hari ini. Kemudian berikutnya adalah melakukan apa yang disebut dengan kashful khutot, atau membongkar ya makar musuh dan para penguasa yang menjadi agen musuh dalam menghalangi dakwah Islam. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membongkar manuver yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy ya, dan seterusnya gitu. Nah berikutnya adalah meraih dukungan ahlul quwat atau ahlun nusroh ya. Jadi mereka yang kemudian di dalam masyarakat itu kan ada kelompok yang mereka itu memiliki kekuatan ya, memiliki kekuasaan yang bisa memberikan perlindungan terhadap dakwah, dan kemudian bahkan ya menyerahkan kekuasaan kepada Islam. Dan ini direpresentasi oleh masyarakat Madinah ya pada saat itu gitu ya. Walaupun Rasulullah melakukan aktivitas tolabun nusroh atau meraih dukungan ahlu nusroh itu dilakukan secara intensif oleh Rasulullah di fase di mana di tahapan
terjun ke tengah-tengah masyarakat itu kan mendapatkan tantangan yang luar biasa ya, karena memang dakwah itu pasti ya akan mendatangkan tantangan yang luar biasa sampai kemudian dakwah itu stuck di satu kondisi tertentu, tidak bisa menyebar luas. Nah, pada saat itu kemudian Rasulullah melakukan aktivitas tolabun isroh ya. Jadi ada beberapa puluhan kepala-kepala suku yang didatangi oleh Rasulullah SAW agar mereka, kemudian Rasulullah menawarkan Islam kepada mereka dan kemudian meminta mereka untuk mendukung ya dakwah Rasulullah. Walaupun kemudian yang berhasil itu ternyata datangnya dari Madinah. Ya. Kemudian berikutnya adalah penerapan hukum Islamnya sendiri. Jadi kalau kemudian dukungan itu sudah dapat, maka pada saat itulah hukum-hukum Islam itu akan ditegakkan. Nah, kalau kita melihat ya sirah dakwah Rasulullah, maka kita akan melihat ciri atau sifat atau karakter dari dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah berjamaah ya. Jadi Rasulullah tidak menegakkan sistem Islam itu sendiri. Rasulullah bahkan padahal Rasulullah itu sendiri seorang rasul gitu ya. Beliau itu seorang rasul, tapi ternyata Rasulullah membangun sebuah jamaah, sebuah partai gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sifatnya itu politis, ideologis. Jadi bukan khairiyah tadi ya, bukan hanya aktivitas-aktivitas sosial gitu ya, tapi gerakannya itu politis, yaitu mengarah kepada terwujudnya sebuah kekuasaan politik gitu ya, dan itu betul-betul nampak sekali di dalam aktivitas Rasulullah SAW. Sehingga kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kan Rasulullah itu datang untuk memperbaiki akhlak gitu ya, itu tuh konteksnya itu lain gitu. Jadi bukan sedang berbicara tentang perubahan gitu ya. Tapi kalau perubahan, maka aktivitas Rasul yang harus kita lihat itu adalah bagaimana kemudian Rasulullah mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam gitu. Dan ternyata aktivitas yang dilakukan Rasulullah itu sangat politis, sangat ideologis, karena tadi mengarah kepada terwujudnya sebuah kekuasaan politik. Dan kemudian sifatnya pemikiran ya tadi bukan khairiyah ya, bukan aktivitas sosial gitu ya, tapi fokus pada pemikiran karena memang tadi ya yang namanya perubahan itu butuh ada masyarakat yang memiliki kesadaran gitu ya. Sementara kesadaran itu adalah pemikiran gitu ya. Maka Rasulullah fokus di situ. Kemudian berikutnya adalah tanpa kekerasan ya. Jadi tidak ada pengerahan kekuatan, bahkan ketika Rasulullah dan jamaahnya itu atau dengan partai politiknya itu mendapatkan tentangan gitu ya. Satu persatu para sahabatnya itu ada yang dibunuh, ada yang disiksa gitu ya. Tapi sepanjang itu Rasulullah itu menahan diri dari perbuatan untuk melawan ya secara fisik gitu ya. Dan kita melihat bahwa jihad yang namanya jihad fisabilillah itu hanya ada pada saat negara Islam sudah tegak gitu ya. Jadi sebelum negara Islam itu tegak gitu ya, Rasulullah tidak melakukan aktivitas jihad. Nah, kemudian yang berikutnya adalah non-kompromi, gitu ya. Tidak ada kompromi sama sekali, gitu ya, antara Islam dengan kekufuran. Walaupun peluang itu tuh sangat besar ada pada Rasulullah SAW, gitu ya. Ada beberapa momentum yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu punya kesempatan, gitu ya, untuk menerima kekuasaan dari orang-orang kafir, gitu ya. Hanya di situ disyaratkan kompromi. Nah, Rasulullah menolak, gitu ya. Sehingga ini juga harus kita pegang, gitu ya. Dan berikutnya adalah bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu kerjanya itu lokal tapi visinya global, karena begitu Rasulullah menegakkan Islam di Madinah gitu ya, ternyata kan tidak mencukupkan pada negara Madinah itu sendiri. Rasulullah kemudian melakukan visi dakwah atau misi dakwah ke berbagai wilayah di sekitar Madinah gitu ya. Dan itu bisa kita lihat catatan-catatan sejarah ya sirah Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa Rasulullah itu secara sistematis gitu melakukan proses perluasan ya medan dakwah gitu ya dalam kerangka pengembangan risalah Islam ke seluruh dunia gitu ya, walaupun pada akhirnya memang bertahap ya dilakukan menjadi visi polugrinya ya negara khilafah dari masa ke masa gitu. Nah, berikutnya ini lebih Siti, ini sudah lebih extra time-nya sudah lebih dari 10 menit. Bisa dipercepat. Oke. Ya, ini ya. Jadi berikutnya adalah sebenarnya lebih ke renungan buat kita semua ya, bahwa yang namanya aktivitas dakwah itu tadi perubahan ya, yang targetnya perubahan sistem itu adalah
melekat pada diri setiap muslim muslimah ya, apapun profesinya. Artinya melekat kepada kita ya, ayatnya seperti ini, silahkan nanti dibaca. Kemudian kalau kemudian kita menganggap ini pilihan, sebetulnya pilihan terbaik yang wajib kita pilih gitu ya, wajib kita pilih gitu ya, karena sekali lagi ini konsekuensi keimanan ya, walaupun memang bukan hal mudah, tantangannya itu besar gitu ya, dari internal kelemahan akidah, pemikiran yang minim gitu ya, atau ilmu yang minim, kemudian ada perbenturan dengan kemaslahatan diri dan keluarga. Nah, ini yang biasanya itu menjadi penghalang besar bagi kita untuk terlibat dalam proses perubahan ya. Kalau eksternal itu mah udah jelas gitu ya, memang kita pasti akan mendapatkan tantangan yang luar biasa. Nah, kemudian berikutnya, menegakkan syariah kafah dan al-khilafah itu memang berat, tetapi buat kita ini harus menjadi bagian dari keyakinan bahwa ujungnya itu pasti gitu, karena ini adalah janji Allah. Tegaknya sistem Islam ya, khilafah itu adalah sesuatu yang pasti gitu, sehingga ketika banyak orang yang mengatakan itu utopi, itu sesuatu yang jauh dan seterusnya, maka wajib kita yakini bahwa walaupun berat tapi sebetulnya ujungnya itu pasti. Nah ya, dan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bagaimana kita mengerahkan segala daya dan kemampuan kita gitu ya, untuk berjuang di jalan Allah. Dan yang berikutnya adalah kita tentukan ingin menjadi orang-orang yang tercatat oleh Allah gitu ya di dalam perjuangan ini gitu ya, karena Allah mengatakan bahwa nggak sama gitu antara orang yang diem duduk-duduk gitu ya dengan orang yang berjuang di jalan Allah gitu ya. Dan kemudian ada ayat juga yang menjadi pengingat buat kita bahwa jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang tertinggal gitu ya, karena kesempatan tidak datang dua kali gitu ya. Dan Allah juga sudah mengingatkan, bahkan ini Allah contohkan untuk orang-orang yang dulu di masa Rasulullah. Allah sampai mengatakan bahwa nggak sama orang yang berinfak di jalan Allah di antara kamu dengan yang berperang sebelum penaklukan. Dulu sebelum menang itu beda gitu ya. Maka ambillah posisi yang paling baik kan gitu ya, yang paling baik yang itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu turut berjuang gitu ya. Di mana banyak orang yang tidak memilih untuk berjuang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan.